cakep loh jalanannya. Di depan ada masjid teman-teman, kita istirahat dulu yuk. Ya teman-teman, sekarang udah jam 5 sore. Sekarang saya udah menuju turun ke bawah setelah dari Teras Ring Panyawayan ya. Jadi karena tadi di bawah itu kita ini ya, waktu saya mau belok ke kiri, ingat nggak teman-teman? Yang saya nanya sama mbak-mbak bisa lewat atau enggak. Nah itu di depan kita kan lagi ada orang yang hajatan. Akhirnya saya putar balik kan, karena nggak bisa lewat kata si ininya, kata si tetehnya. Lalu ternyata saya tembusannya malah di atasnya si Teras Ring Panyawayan teman-teman. Jadi ketika berangkatnya saya malah nggak ke Teras Ring Panyawayannya. Nah setelah kita turun dari tempat istirahat itu baru saya ngelewatin Teras Ring Panyawayan. Terus juga tadi di Teras Ring Panyawayan kayaknya saya juga salah ini dah, salah ngambil itu, salah ngambil gambar yang harusnya saya rekam malah jadi time lapse. Kocak banget asli. Nah ini saya ini nih udah turun dari Teras Ring Panyawayan. Niatnya tuh saya malah mau makannya tuh di depan Teras Ring Panyawayannya, karena saya juga udah istirahat lama di atas hampir 2 jam teman-teman. Jadi saya itu kan sampai jam 3 ini ya, jam 3 lewat dikit lah. Selang 30 menit itu hujan deras banget. Nah ini aja kondisinya masih seperti yang teman-teman lihat nih. Saya maksain turun aja lah daripada kemalaman. Pakai jas hujan lengkap semuanya udah. Hampir 2 jam saya duduk di situ. Jadi ketika turun dari tempat kita istirahat tadi baru saya ngelewatin Teras Ring Panyawayan. Nah ini kayaknya sih sekitar 10 menit dari ini nih, dari Teras Ring Panyawayan nih. Kondisinya yang teman-teman lihat ya, ini baru jam 5 sore loh, tapi udah kayak mau maghrib. Si jamnya Loli kecepatan 10 menit nih. Harusnya yang bener itu jam ini nih, jam 5 lewat 4 menit. Dia di situ jam 5 lewat 15 gitu. Terus apa ya, buat teman-teman yang mau ke Teras Ring Panyawayan sih, kalau dari ini, dari hasil obrolan saya sama mamang-mamang penjaga parkir, itu kalau bisa sampai di Panyawayan itu jam 10-an. Kalau di bulan Desember sampai Februari ini kan musim hujan. Nah, di sini tuh hujannya selalu di sore hari. Jadi kabutnya tuh tertutup tebel banget teman-teman. Kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Tadi juga pas awal-awal aja tuh agak kelihatan ya pas kita baru datang. Jadi kata mamang tukang parkirnya kalau kesini lagi, kalau bisa sampai sini itu jam 10-an, itu pemandangannya lagi bagus-bagusnya. Terus jam 2, nah itu bisa pulang tuh. Nah ini di sini hujan lagi nih. Hujan lagi di sini, gokil. Basah semua lagi. Untuk Google Map udah saya tembak langsung menuju ke Bandung teman-teman. Dari Teras Ring Panyawayan sampai ke Bandung kita akan menempuh jarak sejauh berapa ini? 106 km. 106 km ya? Itu bener nggak ya? Ntar kita cek lagi dah. Tadi sih saya sempat ngecek 139. Nah ini sekarang 106 km nih. Ntar kita cek lah ya kalau udah sampai di Majalengka kota.
Terus estimasi waktunya itu 3 jam lewat 10 menit. Kita sampai di Bandung jam 8 estimasinya. Kayaknya sih sampai di Bandung sekitar jam 9 atau jam 10 kali. Saya juga nggak tahu ini nitikinnya di sebelah mana. Soalnya saya ketiknya cuma kota Bandung aja. Ini serba salah nih kalau hujan-hujan begini. Terus juga kabut ya kan. Kita tutup kaca helmnya nggak kelihatan. Terus kalau kita buka kaca helmnya basah muka kita. Tapi mau nggak mau harus dibuka sih kaca helmnya, soalnya kabut banget. Ini kita masih disuruh lurus sama si Google Maps. Asli hujannya deras banget loh ini. Tadi pas ada kesempatan agak redaan dikit di tempat kita istirahat tuh di atas, itu saya langsung balik aja dah. Takutnya hujan lagi ya kan, karena cuacanya masih mendung-mendung terus. Terus juga kabutnya masih tebal banget. Jadi saya putusin pakai jas hujan terus pulang lah. Udah gitu posisinya udah jam berapa tadi ya? Jam 4:30 lewat. Begini dah kalau touring di bulan Desember, Januari, Februari. Itu kan kalau di negara kita, negara tropis, di bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu kan musim hujan ya. Jadi ya udah nikmatin aja dah. Di depan kita belok kanan teman-teman. Gila, deras banget loh hujannya. Kiri ke Maja, kanan ke objek wisata. Kita belok ke kiri nih, ke Maja. Kalau di Google Maps kita ada di jalan apa nih? Coba bentar dah. Kita baca dulu. Jalan Majalengka Cikijing. Ini udah agak mendingan nih. Nah itu kalau untuk bedain mana jalan yang rusak sama enggak, kalau airnya menggenang itu berarti jalanannya lubangnya gede nih teman-teman. Oh kita udah sampai di Argapura lagi. Tadi kita lewat sini nggak sih? Lupa dah. Cuma yang pasti kita lewat Argapura juga teman-teman. Cuma saya nggak ngeh dah lewat sini apa enggak ya. Lebih cepat lewat sini loh. Langitnya gelap banget. Padahal biasanya kalau lagi cerah nih ya, jam segini masih terang.
Di depan kita diarahin kemana dah? Oh, belok kanan. Kita diarahin untuk belok kanan, teman-teman. Oh, ini tempat yang ini. Tempat ATM BNI yang tadi kita ngambil duit. Kocak emang Google Map. Tadi kita diarahinnya lurus loh. Aduh. Dasar Google Map. Tadi kita padahal diarahinnya lurus loh sama dia. Yang kita ini tuh, yang apa namanya, kita putar balik gara-gara ada yang orang hajatan. Ya ilah, kocak. Emang suka-suka dia aja dah ngasih jalan. Aneh. Jadi itu Google Maps nggak melulu ngasih jalan untuk mempercepat ya ternyata. Ada aja. Kita sekarang udah sampai di Maja, teman-teman. Alhamdulillah di Maja bagian bawah nggak hujan, teman-teman. Jadi aman dah. Ternyata hujannya hujan lokal. Kalau daerah pegunungan gitu tuh, jadi hujannya hujan di ini aja, di sekitaran dia aja. Udara panas ketemu sama ini udara dingin mengembun gitu ya, jadinya hujan. Kita lanjutin perjalanan lagi yuk. Tadi saya habis ini beres-beres, lepas mantel. Soalnya ini banget apa? Kalau kena angin tuh papasan sama bis kerasa banget, teman-teman. Agak goyang. Jadi saya lepas ini dulu, lepas jas hujan. Oh ya, tadi kan di Panyawayan saya sempat bilang ke teman-teman semua kalau saya mau lewat Bandung ya. Google Map udah saya titikin ke Bandung. Nah, saya berubah pikiran, teman-teman. Jadi setelah saya di Maja tadi ngelihat Google Map lagi untuk menuju ke Depok. Untuk menuju ke Depok itu jalur yang paling enak kayaknya ya. Kita lewat ini dah. Lewat mana? Lewat Pantura. Jadi sekarang saya mau menuju ke arah Jatibarang, teman-teman. Ini tugu apa sih? Tadi kita ngelewatin ini tuh berarti ya, ngelewatin apa namanya? Ngelewatin dealer Suzuki nggak sih? Kayaknya enggak dah. Ini tugu apa ya? Nggak ada tulisannya sih. Nanti ini dah kita itu aja. Kita cari di Google Map ya. Ntar saya tulis namanya di kiri bawah. Lanjutin lagi. Jadi pas saya ini searching lagi di Google untuk menuju ke Depok, ternyata paling enak lewat ini, lewat Pantura. Terus juga saya mikir-mikir karena sekarang juga udah jam 6 kurang 15. Kayaknya kalau lewat Pantura bisa lebih cepet ya. Kalau lewat Pantura kita bisa gaspol. Walaupun tetap harus hati-hati, takutnya banyak jalan berlobang ya kan. Minimal kita bisa lebih cepet lah kalau kita lewat Pantura. Nah, ini saya udah menuju ke arah Jatibarang. Jatibarang itu masuknya masih Indramayu dah kalau nggak salah mah.
Ini bundaran apa nih? Kita ada di Raya Cigasong ya. Iya, kita ada di Raya Cigasong. Saya baca di Indomaret depan tuh tadi. SMK Korpri Majalengka sebelah kanan kita. Itu. Nah, ini kita diarahin ke Jalan Jatiwangi Majalengka. Terus nanti ke jalur Cileunyi Palimanan. Bener nggak ya ini? Ntar deh, kita ini dulu nepi lagi ngeliat. Bener Pantura, bener teman-teman. Jadi kita ke arah sini nih, Jatiwangi Majalengka, lurus terus ke arah mana tadi ya? Nah, ini kan jalan tol Cikopo Palimanan tuh. Kita ke arah Jatibarang. Gokil, jauh banget dari sini. 255 km. Akan kita tempuh dalam waktu 5 jam 56 menit. Kanan ke Palimanan Cirebon, kiri Kadipaten Sumedang. Kita belok ke kanan, teman-teman. Enggak ada lampu merah ya? Enggak ada lampu merah. Langsung aja yuk. Yang penting pelan-pelan. Lurus ke tol Cipali Cirebon, kanan Majalengka Ciamis, kiri Ligung Indramayu. Kita belok kiri. Ini masih di Majalengka kan ya? Nah, kita belok kiri ini di sini. Ini daerah mana namanya ya? Pangkalan TNI Angkatan Darat S. Sukani. Wow. Oke, kita udah ada di daerah Jatiwangi, teman-teman. Saat ini jam 6:08. Benar nggak sih kita ada di daerah Jatiwangi? Kita cek lagi ya. Kita ada di daerah mana? Kita ada di daerah Sukani, Jatiwangi, teman-teman. Jalanannya rusak. Waduh. Woi. Sekarang saya berada di Jalan Raya Beber, teman-teman. Pemandangannya bagus banget. Udah gitu jalanannya mulus banget lagi. Nah, habis dibenerin nih jalanannya. Cakep loh jalanannya. Di Google Map di Google Map informasinya 3,4 km. Kita lurus terus. Sekarang jam 6 lewat
17 menit teman-teman. Kayaknya sih udah azan ya, udah azan maghrib. Ntar kita nyari ini dah, nyari masjid buat istirahat sama sholat maghrib dulu. Gokil, jalannya mulus banget. Ini kayaknya masih di daerah ini ya, Kabupaten Majalengka ya. Di depan ada masjid teman-teman. Kita istirahat dulu yuk. Kita sholat dulu lah, biar tenang perjalanan kita. Kalau udah sholat, udah kewajiban kita udah ditunaikan, kan rasanya tuh tenang gitu loh. Mana sih pintunya? Oh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 18.43 menit atau jam 7 kurang 15 ya teman-teman. Saya baru aja selesai sholat maghrib. Kita sholat maghrib di mana nih? Masjid Al-Hidayah, daerah Beber, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Kita masih ada di Majalengka nih sekarang. Nah terus kita langsung ini lagi menuju kita titikin lagi ke alun-alun kota Depok. Nah tuh, ke alun-alun kota Depok masih sejauh 234 km lagi teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh sejauh itu ya, 234 km. Lalu waktu yang akan kita tempuh selama 5 jam 24 menit. Estimasi Google Map memperkirakan kita akan sampai di Depok itu pada pukul 12 malam. Mudah-mudahan lancar sih. Ini jalanannya begini nih. Tuh masih lumayan jauh. Kita ke arah Jalan Raya Kadipaten Jatibarang. Terus dari Jatibarang kita ke mana nih? Oh langsung di ini teman-teman. Langsung di Pantura nih. Pantura kan ini ya. Oh iya tuh, langsung ke Pantura nih di sini. Oke teman-teman, kita lanjut yuk. Di depan kita berbelok. Bentar. Kepencet tadi. Nah, yuk kita lanjut. Wah, ini daerah Beber enak nih. Tempatnya rame, banyak jualan makanan juga. Jalanannya halus banget lagi, mulus. Nggak tahu saya sampai di Jatibarang nanti jam berapa. Harusnya sih nggak terlalu lama ya. Karena perjalanan yang akan kita tempuh ke depan itu 5 jam 23 menit. Wah ini kali apaan nih? Gede banget kalinya. Nah di depan kita langsung belok ke kiri.
Jadi kayak di ini, di Kalimalang. Vibes-nya kayak di Kalimalang ya. Mudah-mudahan sih kita sampai di Pantura kurang dari 1 jam. Kalau ngelihat jarak dari ini ya, jarak dari posisi kita berada ini sampai ke Pantura nggak terlalu jauh saya lihat. Cuma nah begini nih PR-nya nih. Saya itu apa namanya, takutnya tuh kena jalanan berlobang gitu loh. Ya karena ini cahaya motor kita kurang proper ya. Terus juga ya tahu sendiri lah ya, cahaya penerangan dari pemerintah juga kurang. Maksudnya tuh ininya penerangan jalan dari pemerintah tuh kurang banget, malah nggak ada di sini. Tuh kan ada jalan berlobang tadi. Tuh ini mah penerangan jalannya bukan minim lagi, tapi nggak ada loh, masa cuma satu itu doang. Untung tadi di daerah Majalengka saya sempat minta settingin sorot lampu si loli. Saya bilang tuh, sorot lampu si motor ini terlalu ke atas. Tuh kan bener, di depan ada lubang barusan. Iya, tadi saya di beres Suzuki, saya sempat bilang kalau sorot lampu dari motor ini terlalu ke atas. Jadi kurang terang. Gitu, saya minta disetelin tuh. Ini udah agak lumayan sih, agak turun ke bawah. Ini namanya jembatan apa ya? Panjang juga nih jembatannya. Cuma jalanannya jelek. Kita coba salip truk di depan dah. Anjir, tikungan coy. Truk segede ini lewat jalanan kampung. Ya, tadi saya di bengkel resmi Suzuki itu sempat minta setelin sorot lampu dari motor Access 125 ini teman-teman, karena setelan default dari pabrikannya itu terlalu ke atas nyorotnya. Nerangin jalan enggak, tapi bikin silau pengendara dari lawan arah iya. Nah ini setelannya udah lumayan nih. Terus juga sorot lampu jauhnya juga ini apa namanya, enggak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan parah banget. Nah ini enak nih kalau kayak begini, lumayan terang lah. Wih, lumayan banget nih kalau kayak begini, jalanan kelihatan. Cuma ya tetap aja ya, kalau kita jalan malam tuh nggak bisa seluas ini. Kalau kita jalan siang, pandangan kita terbatas banget. Di Google Map kita ada di Jalan Jatibarang Kadipaten. Di depan kok udah jalan besar ya? Kiri ke Bandara Kertajati teman-teman. Kita diarahin untuk belok ke kanan. Ya, makasih Kang. Kita ada di Jati 7 teman-teman. Nih kita pasin lagi di Alfamart. Iya bener, kita ada di Jati 7. Jati 7 mana? Majalengka ya masih.
Nah ya bener, Kabupaten Majalengka. Wah ngeri jalanannya, mulus tapi tiba-tiba suka ada jalanan rusak nih sebelah kiri kita nih. Ini jalannya rusak banget teman-teman. Udah gitu di depan kita mobil lagi. Takutnya tuh dia ngangkangin lobang ya. Kita salip dulu dah. Soalnya dia ngambilnya ke tengah. Tuh di sebelah kiri kita ternyata ada tambal-tambalan juga. Nih, yang saya paling suka dari tampilan speedometer si Loli, bagus banget ya. Si panel eco-nya sih yang mewah banget. Jadi panel eco segede gini tuh cuma ada di Suzuki Access. Kalau lagi hijau begini berarti kita dalam mode berkendara eco riding teman-teman. Kita ada di kecepatan 58 km per jam. Wah ini ngebantu banget sih setelan dari BRS Suzuki tadi. Tuh nyorotnya udah ke bawah teman-teman. Lumayan banget nih, jadi agak terang ya. Wah gokil, anginnya gede banget. Kanan kita sawah, kiri kita sawah. Ini sawah sejauh mata memandang loh ini. Tuh liatin tuh, nggak kelihatan kan? Iyalah orang gelap malam-malam. Ternyata daerah Jatiwangi sini lumayan bagus loh jalannya. Jatiwangi ini jadi 7 ya. Jatiwangi itu yang di belakang tadi tuh, yang tempat kita salat maghrib. Ternyata masih Jatiwangi. Tapi setelah beberapa menit kita jalan, kita tadi udah pindah ke daerah Jati 7. Nah mungkin ini masih daerah Jati 7 kali ya. Kalau di Google Map sih kita ada di Jalan Raya Jatibarang Kadipaten. Paling enak jalan antara ini sih 70-60 kalau pakai si Loli. Barusan saya ngelewatin gapura yang tulisannya selamat jalan teman-teman. Mungkin itu pertanda atau perbatasan antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Indramayu. Karena nggak ada tulisan selamat jalan ininya, selamat jalan Majalengkanya. Cuma tulisan selamat jalan aja. Jadi nggak tahu dah, kayaknya sih kita udah masuk ke Kabupaten Indramayu. Karena nama jalannya ini nama jalan Jatibarang teman-teman, Kadipaten Jatibarang. Jatibarang sih setahu saya masih masuk ke ini Indramayu ya. Terus juga di sebelah kanan kita ini ternyata sungai loh. Sungainya gede banget lagi. Ini jalanannya bagus, mulus. Cuma di bagian kirinya tuh ada tambal-tambalan. Ditambah lagi sama penerangan jalannya kurang banget asli. Nggak ada penerangan jalan tuh. Kita cuma ngandelin dari ini aja, dari lampu kendaraan kita sendiri. Tuh kan jalanannya. Tuh ini lagi nih sebelah sini nih. Kacau tuh tambal-tambalan. Wah untung sempat kita setting lagi nih si lampu jauh dari Loli. Oh bergelombang coy. Itu pintu R apa ya? Kita ada di jembatan WTH 5 teman-teman. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, Dinas Pekerja Umum Bina Marga, Jembatan WTH 5, Pembangunan 1992. Gokil.
Jembatan udah tua banget ini. Kok nggak ada nama ini ya, nama daerahnya gitu? Tukadana, Tukdana. Aduh, nggak baca lagi. Belakang ada truk. Ah, kita kabur dulu dah. Kalau di belakang truk ribet soalnya. Udah gitu pasti debunya ngebul banget. Jadi kita langsung cabut lagi. Ntar kita sambil baca di ini aja, di papan-papan petunjuk. Biasanya tuh ada di Indomaret, Alfamart, atau kalau kita ngelewatin gedung-gedung pemerintahan, fasum, kayak sekolah, kelurahan, kecamatan, kan kita suka ngelewatin tuh. Kok ini vibesnya kayak itu ya, kayak lewat daerah Songgom ya. Kiri kita nih sungai dah. Kiri kita sungai, kanan kita ini sawah. Nah, ini lumayan terang nih lampunya. Buset. Motor main samber-samber aja tadi dia. Kita ada di daerah Tukdana, teman-teman. Barusan saya baca di Indomaret. Nah, di Alfamart nih, Kerticala Tukdana. Beda lagi tuh, Kerticala Tukdana kalau di Alfamart tadi. Cuma kalau di Indomaret Alfamart ya dia cuma ngasih tahu nama daerah tempat dia domisili. Oh iya bener teman-teman, kita udah masuk di Kabupaten Indramayu, di Kecamatan Tukdana tepatnya. Soalnya tadi yang saya bilang ada gapura tulisan selamat jalan. Nah, itu kemungkinan besar di situ tadi titik ininya, titik apa? Perbatasannya. Barusan di kanan kita ada SDN 1 Tukdana. Tukdana ini kecamatan ya. Dan ini Alfamart Bango 2. Mungkin ini nama daerahnya Bango 2, kecamatannya Tukdana. Lah ini ada pasar. Pasar Tukdana maybe. Entahlah. Ntar kita sambung lagi ya. Kita salip truk ini dulu nih. Kalau di belakang truk itu debunya yang gak nahan. Di depan ada lampu merah. Kita belok ke kiri teman-teman. Loh, jangan-jangan ini udah Pantura ya? Pantura belum sih. Oh iya teman-teman, kita udah sampai di Pantura. Weh, gokil. Akhirnya kita udah sampai di Pantura juga. Tahu gitu kita berangkatnya lewat sini loh. Soalnya jalurnya lebih bersahabat sih. Dalam artian tuh ini ya. Kalau kita punya waktu yang terbatas, itu kita bisa memacu kendaraan lebih cepat kan. Karena ya itu waktu kita terbatas, otomatis kita juga maunya itu cepat sampai di tempat tujuan. Kalau kita cepat sampai di tempat tujuan, otomatis kita juga akan lebih saving tenaga, lebih saving waktu, lebih saving BBM, jadi lebih irit karena lebih cepat sampainya kan. Itu sih. Kita ini berarti tembusannya langsung di Jatibarang ya. Nah, tuh lurus Pamanukan DKI Jakarta, kanan Jatibarang Karangampel. Nah, bener. Tembusannya di situ ya ternyata.
kita ini kan bisa langsung kan, soalnya kan kita lurus. Wih, gokil, alhamdulillah. Tahu-tahu kita udah sampai di Pantura. Berarti si Loli langsung ini nih, langsung nyobain Pantura via Jatibarang sampai dengan ke Depok nanti. Wah, gokil. Juga sekaligus update nih buat teman-teman semua yang mungkin ya mau ke arah Jawa Tengah dalam waktu dekat via Pantura. Nah, ini adalah update di Jalan Raya Pantura Jatibarang di tanggal 7 Februari 2026. Saya takutnya kalau di Pantura itu karena kemarin musim hujan kan, ada jalan yang berlobang, teman-teman. Sampai sejauh ini sih masih bagus nih, masih mulus jalanannya. Loli bisa saya pacu di kecepatan 70 km per jam. Alhamdulillah ya, kita di jam 7 lewat 32 menit udah sampai di Jalan Raya Pantura Jatibarang Indramayu. Untuk sampai ke alun-alun Kota Depok, kita akan menempuh jarak sejauh 203 km dengan estimasi waktu tempuh selama 4 jam 42 menit, teman-teman. Kalau di Jalan Raya Pantura tuh enaknya rame jalanannya, 24 jam nggak pernah sepi. Jadi kita selalu ada barengan gitu ya, selalu ada teman. Terus juga ini lebih aman sih menurut saya. Kangen banget loh sama Pantura. Saya terakhir lewat sini itu kapan ya? Waktu lebaran ke Jogja itu sama Capung. Saya lewatnya ini. Saya lewatnya jalur selatan, teman-teman. Terakhir lewat sini ya waktu lebaran tahun lalu dah kalau nggak salah. Lebaran tahun lalu kan saya pakai Inazuma tuh ke arah Pacitan kan. Nah, saya lewat sini. Setelah itu saya ke Jogja bareng Capung. Saya sengaja lewat selatan. Habis itu belum ke Pantura lagi. Nah, ini pemanasan dah, pemanasan buat saya, pemanasan juga buat Loli. Untuk di Hari Raya Idul Fitri nanti kita akan ke arah Jawa Tengah via Pantura ya. Sampai sejauh ini jalanannya masih aman sih. Nggak tahu ya kalau yang di sebelah sana. Mudah-mudahan sih aman juga. Gokil, anginnya gede banget loh. Gede banget anginnya, teman-teman, di sini. Nah, kalau di jalanan cor-coran kayak begini, lampu dari si Loli ini banget nih, lumayan terang. Karena kalau cor-coran kan dia nggak terlalu hitam ya, agak keputih-putihan dari semen sama pasirnya. Kalau jalan aspal kan dia hitam tuh. Jadi cahaya lampu dari motor kita seperti terserap sama ini, sama warna dari aspal. Di sebelah kiri kita banyak yang ini loh, banyak yang mancing. Mancing belut kali ya. Ini di sawah-sawah nih banyak orang cari belut tuh kayaknya. Ini karena pengen hujan atau karena kenapa ya? Asli kenceng banget anginnya. Sebelah kanan kita apaan sih?
kok megah banget dah tuh, megah banget ya. Apaan ya, apa itu asrama haji kali ya, asrama haji Indramayu. Megah banget. Ini kanan kita nih. Oh iya bener teman-teman, asrama haji itu, asrama haji Indramayu. Megah banget gedungnya. Kita salit truk dulu yuk. Anjrit, anginnya gede banget coy. Buset, gede banget anginnya, parah. Wah, NMAX kenceng bener. Jalan berapa dia? Kita aja jalan di 63 km per jam tadi. Paling enak kecepatan loli kalau jalan sendiri di antara 60 sampai dengan 70 km per jam teman-teman. Nah, keren banget nih speedometernya, asli dah. Speedometernya si Suzuki Access top. Nggak ada loh motor selain Suzuki Access yang punya panel eco riding sebesar ini. Motor saya yang Suzuki Inazuma itu aja panel eco ridingnya kecil banget, cuma segini teman-teman. Ini dong gokil. Udah kayak gapura selamat datang ketemu perbatasan kabupaten atau provinsi. Tuh, udah gitu warnanya ini lagi. Apa namanya? Kalau bisa berubah warna tuh. Lupa saya. Jadi dia bisa ininya. Apa namanya? Bisa berubah warna dari hijau ke biru gitu-gitu. Nah, enaknya di Pantura kita bisa stabil di kecepatan antara 60, 70. Ya, walaupun kadang-kadang 40, 50 kalau ketemu sama ini ya, ketemu sama persimpangan, terus pusat keramaian. Nah, tuh kita masih bisa jalan di kecepatan 40 sampai dengan 50 km per jam. Tapi kalau setelah melewati tempat keramaian atau persimpangan dan pasar, kita bisa pacu kendaraan kita stabil di antara kecepatan 60 sampai 70. Sebenarnya 80 bisa, cuma nyamannya kalau si loli ini di kecepatan segitu teman-teman, antara 60 sampai 70. Ya karena cc-nya juga cuma 125 ya kan. Di jam 8 kurang 10 menit saya sudah sampai di Losarang teman-teman. Untuk jalan raya Pantura dari Jatibarang sampai ke Losarang di posisi saat ini saya berada, jalanannya relatif bagus teman-teman. Bagus jalanannya. Walaupun ada beberapa spot yang ini, yang apa ya, ada jalanan berlobang, tapi minor banget. Kalau yang ke arah Jakarta nih ya apa ya, 80% bagus sih menurut saya. Cuma anginnya aja gokil, gede banget. Kita bawa kendaraan di kecepatan 70 km per jam, itu hembusan anginnya ngeri. Amannya sih di itu aja, di stay di 60 km per jam teman-teman. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di Kandang Haur. Tepatnya tuh kita ada di Pasar Jodoh Kandang Haur. Di depan kita itu Desa Bulak teman-teman. Sekarang jam 8:05, lagi istirahat dulu, mau makan sate Madura. Tadinya sih mau ke ini sate kambing Muda Pademamuri, cuma kayaknya sate kambing Muda Pademamuri itu udah tutup dah jam 8 ini. Jadi kita makan dulu di Kandang Haur aja lah sedapatnya. Lagian juga sate Madura juga mantep ya kan.
Terus nanti kita lanjut lagi ya, paling sekitar 30 atau 1 jam. Nggak apa-apa lah, kita sampai di Depok nanti jam 2 paling ya, jam 2 atau jam 3 itu sih. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu, kita mau makan, itu baru nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanan kita lagi. Sekarang udah jam 9 kurang 10 menit. Saya baru aja selesai ini makan malam di Kandang Haur tadi ya. Makan pakai sate Madura, sate kambing 10 tusuk sama nasi 1 porsi 31.000. Anjrit, murah banget ya. 31.000 dong. Berarti dia per paketnya hitungannya 3.000-an ya. 3.000-an lah ya. Kalau nasinya dihitung goceng jadinya berapa tuh? Ya sekitar segitu dah, murah banget. Terus juga update buat si Loli, BBM-nya tinggal 3 bar. Nanti kayaknya saya mau ini dah, mau ngeres sekali lagi. Soalnya ini teman-teman, powerbank saya rusak, jadi nggak bisa dipakai buat ngecas ini, buat ngecas baterai action cam. Jadi saya nanti mau cari Indomaret kali ya, Indomaret atau Alfamart yang bisa buat ini. Ya mudah-mudahan aja sih Indomaret atau Alfamart yang kita tempatin buat istirahat bisa buat ngecas baterai dari action cam. Soalnya kita kan sekarang masih ada di Indramayu kan. Kandang Haur ini masih di Indramayu kan ya? Iya bener, Kandang Haur tuh masih masuk Indramayu. Nah ini baterai action cam saya tinggal 1. Itu juga udah 62% teman-teman. Yang 2 tuh udah habis banget. Sementara jarak dari Indramayu ke Depok kan lumayan jauh kan. Jadi paling di depan tuh saya mau nyari ini, mau nyari Indomaret atau Alfamart. Terus ya mudah-mudahan sih ada ininya, ada tempat buat ngecharge ya. Lalu apalagi ya, oh ya buat BBM paling saya isinya kalau udah kelap-kelip aja kali ya, karena kan kita juga ada di Pantura nih. Jadi itu nggak terlalu khawatir nyari pom bensin. Assalamualaikum. Kanan kiri kita kuburan teman-teman. Ini kuburan yang ini loh, yang kerendam air. Anjrit, bau apaan nih? Ya paling untuk sementara update dari perjalanan kita menuju Depok itu ya, kita mau cari rest area Indomaret atau Alfamart supaya kita bisa ngecas baterai dari action cam. Kita baru aja ngelewatin dari jembatan Kali Sewo teman-teman. Itu kali yang atau jembatan yang viral banget itu kalau di Jalan Raya Pantura. Jadi apa ya, rame banget kalau hari raya Idul Fitri. Wah parah dah ramenya, bisa nyampe 1 kilometer sebelum jembatan itu udah banyak yang tukang sapu. Nah kita baru aja ngelewatin Kali Sewo, perbatasan antara Indramayu dan Subang. Tiap hari selalu ini ya, selalu ada yang itu nungguin jembatan
bawa sapu. Jadi sapu-sapu itu gunanya buat ini teman-teman, buat ngambil duit yang dilempar dari pengguna jalan. Jadi mitosnya kalau lewat di jalan itu dilempar duit supaya ini perjalanannya lancar katanya. Di jam setengah 10 malam saya sudah sampai di flyover Pamanukan teman-teman. Gila, flyover Pamanukan hancur jalanannya. Ih, terutama pas ketika mau nanjak ya. Ih, parah banget hancurnya. Asli parah dah. Bener kan ya? Ini flyover Pamanukan. Parah banget teman-teman. Tuh, ih. Lobang menganga begitu. Ini truk kenapa dah? Oh, mogok temennya. Tuh kalau yang menuju ke Jawa Tengah tuh pas turunannya tuh yang hancur tuh. Sedangkan kalau yang ke Jakarta itu yang naiknya, yang turunnya nggak begitu rusak nih. Yang tadi di sana gila, nggak tahu udah kerekam apa enggak. Kayaknya kerekam deh tapi sedikit. Tuh, ih, oh ada lagi. Aduh, ini ngeri sih. Aduh, parah nih, parah nih, parah nih. Wah, parah sih sebelah kanan kita tuh. Masalahnya si loli ini dia cuma pakai ring 10 teman-teman. Jadi berasa banget kalau kena jalanan rusak. Ternyata yang parah daerah Subang teman-teman, jalanannya gila. Nah, ini tambal-tambalan nih. Ini kayaknya baru ditambal nih. Wah, kacau Subang. Rusak banget. Halo teman-teman. Sekarang saya lagi istirahat lagi untuk yang keberapa kali ya? Gak hafal saya udah berapa kali istirahat. Terakhir kita istirahat itu kan tadi di kandang haur ya. Saya buat makan malam. Nah sekarang jam segini nih, jam setengah 11 malam. Saya udah berada di Ciasem buat istirahat lagi. Soalnya habis tadi makan sate, sekarang jadi ngantuk banget teman-teman. Makanya saya istirahat di daerah Ciasem. Kita itu kalau sesuai alamat Google Map ya, kita ada di Ciasem Ilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di depan kita ini lagi macet banget teman-teman, padat banget, nggak tahu deh kenapa. Kalau di sebelah sana tadi sih macet tuh gara-gara ada jalanan yang rusak. Jadi semua kendaraan ngerem sehingga ini pada macet gitu loh. Jadi paling berapa ya? Saya tuh di sini udah hampir 1 jam, kayaknya udah ngantuk banget soalnya. Nah ini penampakan si Suzuki Access 125 atau si Loli. Paling sekitar 30 menit lagi kita jalan ya. Oh iya, terus sama sekali ini juga tadi saya nyarger itu, nyarger baterai dari action cam saya. Karena power bank rusak kayaknya, jadi nggak bisa buat charger. Paling itu aja sih, nanti kita lanjut lagi kalau saya udah melanjutin perjalanan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanan kita lagi ya. Sekarang udah jam setengah 11 lewat 10. Si Indomaretnya juga udah tutup teman-teman. Berembun lagi. Udah. Untuk BBM udah kelap-kelip. Jadi ke depan kita mau cari ini ya. Mau cari
bensin buat si Loli. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Depok. Oh, ternyata dia ini panel BBM-nya masih 2 strip teman-teman. Mungkin karena tadi standarnya miring ya, jadi bensinnya nggak kena pelampung dengan sempurna. Waktu saya diriin tadi, dia kelap-kelip tuh BBM-nya. Cuma sekarang masih 2 bar, jadi masih aman lah. Macet banget loh ini. Udah 1 jam saya istirahat di Ciasem, masih macet kayak begitu. Tadi kenapa ya? Saya nggak memperhatiin juga sih. Di Ciasem sebelah sini macetnya tuh kenapa? Terus tadi saya sempat ngeliat di Google Map, jarak dari Ciasem sampai dengan ke kota Depok itu sejauh 128 km teman-teman. Kalau rata-rata kita memacu si Loli 40 km per jam, berarti kita akan sampai di Depok 3 jam lagi. Kalau 3 jam lagi berarti sekitar jam berapa tuh? Sekarang kan jam 11. Kalau di sini sih di speedometernya Loli sekarang jam 10.53. Ini cuma si Loli ini cepetan 10 menit teman-teman. Aslinya itu baru jam setengah 11 lewat 10 ya, atau jam 10 lewat 40 menit. Jadi kalau 3 jam berarti jam setengah 12, setengah 1, setengah 2 ya, jam 3 lah ya kita sampai di Depok. Mudah-mudahan sih perjalanan kita dari Ciasem sampai dengan ke Depok nggak ada kendala ya. Terus untuk BBM saya ngisinya nanti aja lah, kalau kedip-kedip atau enggak kalau di depan ada turbo, nah itu langsung kita masukin Loli ke SPBU aja. Soalnya jarang-jarang sekali ada SPBU turbo di Pantura ini. Malah yang di Majalengka tadi ada 2 SPBU yang sedia turbo tuh. Yang tadinya saya nggak kepikiran kalau di Majalengka itu ada turbo, ternyata ada turbo. Terus saya juga nggak kepikiran kalau di Majalengka ada ini dealer resmi Suzuki, ternyata ada. Sebenarnya tuh saya mau ganti oli si Loli ini sebelum berangkat teman-teman, cuma di rumah saya adanya oli Estar yang berapa, R5000 apa ya, yang buat motor manual. Harusnya kan dia kalau nggak salah R7000 ya, yang buat Matic. Nah itu jadi nggak saya ganti oli waktu berangkat. Ternyata surprise banget, di Majalengka ada ini, ada bengkel resmi Suzuki. Jadi saya nyempetin buat ganti oli si Loli di kilometer berapa tadi ya, 2500 atau 2600an dah. Kalau di buku panduannya dia sih untuk servis kedua di 4000 km teman-teman. Cuma karena ini saya pakai untuk jarak jauh, walaupun jarak jauhnya itu cuma sekitar 200 kiloan ya, tapi kan pulang pergi nih. Anjrit jalanannya parah ya. Jadi karena motor ini saya pakai buat jarak jauh, saya ganti aja lah, buatin aja buat apa ya, buat perawatan aja, perawatan yang lebih gitu sih. Wah, daerah Subang ini sih parah sih jalanannya. Yang rusak tuh daerah Subang teman-teman. Indramayu sih mulus ya.
nggak tahu dah kalau Cirebon terus Tegal, nggak tahu juga. Cuma yang saya alamin sih ya, ini di Subang jalanannya kacau ya. Mudah-mudahan sebelum hari raya Idul Fitri udah dibetulin, jadi teman-teman yang mau mudik bisa lewat jalur Pantura tuh ini dengan aman, dengan nyaman tuh teman-teman. Sebelah kanan kita tuh udah kayak kolam loh, diisi ikan juga pada berenang gitu ikannya. Parah nih Subang nih. Ini masih Ciasem ya. Tapi memang cuaca di bulan Januari itu parah sih. Curah hujannya tuh ini banget. Intensitas hujannya tuh lebat gitu loh. Ya namanya aspal diguyur hujan terus menerus, terus dilewatin sama kendaraan-kendaraan besar selama 24 jam, ya pasti rusak sih. Dan memang ini ya, saya sih yakin udah ada jadwal untuk maintenance jalanan di sekitar Pantura ini gitu. Ya udah, ntar kita sambung lagi kalau udah masuk daerah Purwakarta atau Cikampek ya teman-teman. Biasanya kalau di kiri kita itu udah ada sungai, kita udahin teman-teman mau masuk ke Simpang Jomin. Nah nih kita baru aja melewati jembatan Cilamaya. Nih, ini saya selalu nandain kalau di kiri kita ada sungai, berarti kita udah mau masuk ke Cikampek. Ini masuknya Kerawang apa Cikampek ya? Kayaknya Kerawang dah teman-teman. Kerawang, lurus lagi itu Simpang Jomin tuh. Bentar lagi, mungkin sekitar 15 menitan lah. Kita nanti sampai di Simpang Jomin. Sekarang jam 11 teman-teman. Ya, jam 11 lewat 3 menit. Di jam berapa nih? Di jam 11 lewat 15 saya udah sampai di Simpang Jomin. Kita belok ke kanan teman-teman. Kalau ke kiri itu ke arah Cikampek dan Purwakarta. Nah, alhamdulillah kita udah lepas dari deril Pantura. Cuma di depan kita, ini nih jalan kayak begini nih, tambal-tambalan nih. Menanti dah. Tuh, Kerawang kan nih, Kerawang. Tuh, liatin tuh, kacau ya, tuh kacau ya, gila sih. Tuh, sebelah kiri. Ini ada terkengkel, kenceng bener ini jalannya. Sampai di Simpang Jomin, panel BBM dari Loli masih 2 bar teman-teman. Dari terakhir kita istirahat tadi di Indomaret Ciasem sampai sini masih 2 bar. Tadi ada turbo, cuma di pom bensin sebelah kanan. Males putar balik. Kita ngambil yang ada ini aja, yang di sebelah kiri kita. Kita sekarang udah sampai di persimpangan Tanjung Pura teman-teman. Kita belok ke kanan nih. Masih rame ya, jam 12 malam minggu sih. Wah,
kirain dia mau belok kanan, kayaknya mau putar balik, kocak juga. Ini di Tanjung Pura juga jalanannya itu juga nih, banyak yang rusak. Kita mau isi BBM dulu teman-teman. Kelewatan tadi, mumpung ada turbo di sini. Turbo 12.700. Pertamax turun. Tadinya 12.050 loh. Sekarang jadi 11.800 tuh Pertamax ya. Pertamax turun teman-teman. Kemarin kita beli kan itu loh, harganya bukan kemarin dong. Kan masih hari yang sama. Kita beli itu harganya ini 12.050. Turbo ada bang? Ada. Rp50.000 bang? Ya. Pas. Oh, pas, mantap. Bang, makasih ya. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanan kita lagi. Sip, kita lanjut lagi. Tadi saya isi 50.000 full tank teman-teman. Harga saat ini pertama turbo masih sama 12.700. Yang saya heran kenapa pertamax di sini 11.800 ya. Kemarin saya beli 12.050 rupiah loh. Padahal belum ganti hari. Sekarang baru jam berapa? Baru jam 12 kurang 10 menit. Belum ganti hari bener. Tapi harganya beda. Nggak tahu dah. SPBU sel masih itu ya, masih langka. Mendingan BP udah lumayan isi sekarang. Kita sudah sampai di sentra grosir Cikarang teman-teman. Jam 12.15. Ini modelnya kayak itu ya, kayak Kramat Jati. Isinya tuh ini belanjaan dapur. Terus juga siang dikit kan dia harus bersih tuh, harus beres-beres. Rame banget ya. Udah jam 12 lewat padahal. Gila. Emang kalau Jabodetabek itu kotanya nggak pernah tidur ya. Selalu aja ada kesibukan warganya. Sekarang saya sudah sampai di Bulak Kapal teman-teman. Tepatnya di underpass Bulak Kapal ya. Sekarang jam 12:30. Kita baru sampai di underpass Bulak Kapal. Ya pas. Kita kemungkinan besar akan sampai di Depok jam 1:30 pagi teman-teman.
Ada dealer nama Milea nih. Dia nama Milea. Ada aja. Di sebelah kanan kita nih terminal Bekasi, teman-teman. Jalan Cut Mutia jelek banget. Padahal depannya kantor pajak loh. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 2 pagi lewat 20 menit. Saya udah ada di Jalan Juanda Depok. Saya mau closing di sini ya. Jadi resume perjalanan kita di hari ini dari Depok menuju Teras Ring Panyaweyan Majalengka. Banyak ini sih, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi saya. Pertama, ya perilaku orang berkendara di jalanan tuh ada-ada aja ya. Terus yang kedua, saya nyari Pertamax turbo di daerah Depok dan sekitarnya tuh nggak dapet, tapi malah dapatnya itu di Majalengka. Terus yang ketiga, saya nggak expect banget kalau di Majalengka itu ternyata ada bengkel resmi Suzuki. Jadi di Majalengka saya nyempetin buat ganti oli dulu tuh, karena memang oli si Loli ini baru saya ganti di kilometer 1000. Terus untuk servis kedua kan dia ada di kilometer 4000 ya. Sementara kalau saya harus nunggu di kilometer 4000, kayaknya sayang banget ya. Karena si Loli mau perjalanan yang lumayan jauh di satu hari ini, sekitar 500 sampai dengan 600 km. Nah, akhirnya saya ganti oli dah tuh di Majalengka. Terus juga buat teman-teman kalau mau ke Teras Ring Panyaweyan Majalengka, kalau bisa sih itu disaranin sama mamang ininya, tukang parkir kita itu kalau bisa sampai di Teras Ring Panyaweyan sekitar jam 10 pagi teman-teman. Karena kalau di musim hujan ini, mulai bulan Desember sampai di Februari saat ini, itu hujannya tuh di sore hari teman-teman. Jadi pemandangannya kurang bagus ya, karena ketutup sama kabut. Seperti yang saya alami di hari ini. Jadi tadi saya sampai di Panyaweyan itu jam berapa ya? Jam 3 lewat sedikit dah, sebelum asar aja. Nah itu baru istirahat sekitar 30 atau 1 jam, antara segitulah. Itu langsung hujan deras banget. Saya baru turun dari Panyaweyan sekitar jam 5 kurang teman-teman. Oh ya, tadi juga saya pulangnya lewat Pantura ya, jadinya nggak lewat Bandung. Karena saya pikir kalau lewat Bandung itu kita nggak bisa maju kendaraan kita secepat kalau kita lewat Pantura. Dan ternyata teman-teman, jalur yang kita lewatin via Pantura itu menurut saya sih lebih enak dibandingin kalau kita via Purwakarta, Subang, dan Sumedang maupun lewat Bandung. Lebih enak lewat ini sih kata saya, lewat Jatibarang, Indramayu gitu. Terus juga BBM sampai saat ini, terakhir kan saya ngisi di Tanjung Pura ya, lingkar luar Tanjung Pura Kerawang, sampai di Depok nih masih full tank teman-teman. Artinya ya udah berkurang, cuma dari trip meternya ini, dari fuel meternya ini sama sekali belum berkurang. Ya mungkin itu kali ya, udah kalau realnya udah berkurang 1 liter kali gitu. Terus jarak yang kita tempuh selama kita dari Depok menuju Majalengka dan sebaliknya
sejauh sejauh 563 km teman-teman. 563 km. BBM yang saya keluarin pertama saya isi sebelum Pancoran itu 40.000. Terus yang kedua saya ngisi di Majalengka berapa ya? 42.000 apa 46.000 gitu dah. Terus yang ketiga saya ngisi 50.000 di lingkar luar Tanjung Pura. Nah, untuk BBM yang tersisa segitu tuh. Masih full sih. Jadi buat teman-teman yang mau ke Terasering Payawenan itu kalau bisa sampai sana jam 10 pagi. Kalau datangnya teman-teman di musim hujan. Kecuali teman-teman datang ketika musim panas tuh. Mulai bulan April sampai dengan September biasanya ya, musim panas. Itu bebas. Karena kalau musim panas ya cuacanya atau pemandangannya itu bagus katanya sih. Gitu. Terus ya itu aja paling ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti perjalanan saya dari Depok sampai Majalengka, lalu dari Majalengka kembali lagi ke Depok. Semoga trip kali ini bisa jadi satu hiburan juga buat teman-teman semua, bisa jadi satu referensi kalau teman-teman ada yang punya keinginan atau mau trip ke daerah Majalengka. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe, boleh banget bunyiin loncengnya. Jadi teman-teman semua akan dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari saya. Terus juga saya doain semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam mencari rezeki dan dilindungi dari segala mara bahaya. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.